Dalam nama Yesus. Mobil nanti taruh dulu aja belakang. Kita di mana aja deh. Tempat yang aman. Joshua diem doang. Kamera. Diri. Diam Jesus. Diri. Jangan tegang. Jaga belakang. Diri. Yuk, jalan. Angkat. Out. Jesus. Ya, gitu. Jesus. Jalan sendiri. Jesus. Yuk. Diri dalam nama Imanmu yang menyembuhkan. Kalau Bapak percaya punya semangat, kekuatan baru dari Yesus. ya, dalam nama Yesus. Kekuatan yang dasar dari Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jalan. Kekuatan dari Jalan. Ayo. Jalan. dalam nama Tuhan. Jalan. Tuhan mujizatmu di dalam Dalam nama Yesus. Jalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jalan. berani. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada pemulihan. Oke, duduk Bapak, duduk. Masih kuat? Yakin? Apa mau duduk? Duduk. Nah, kasih pegang itu. Ada bangku di belakang. Itu bangku di belakang, duduk. Pelan-pelan itu ya udah. Duduklah. Dalam nama Tuhan Yesus. Duduk. Nah, duduk. Dalam nama Yesus. Tuhan. Nah, Bapak sakit apa selama ini? Karena terjepit sehingga harus sulit jalan. Bapak tahu tempatnya dari mana? Dari YouTube. Oh, sekarang setelah didoain ada perubahan nggak? Ada ya? Yakin ya? Minum Jesus. Nama Yesus. Yesus. Hop. Rasa. Mana? Tadi pedih, sekarang gimana gini? Dalam nama Yesus. Nah, mana? Coba gini. Ini. Tadi kan ibu gini, coba.
Sudah sembuh, Pak. Sembuh. Haleluya. Sembuh. Haleluya. Nama siapa? Maria. Maria. Ibu tahu tempat ini dari mana? Melalui saya temukan nomor WA Bapak Di mana? di YouTube. Di YouTube. Saya lihat pelayanan Bapak udah lama saya lihat. Oh. Terus 2 hari yang lalu saya temukan nomor telepon asisten Bapak. Ya. Langsung hubungi gitu. Ya. Dan dia kasih harapan boleh. Oke, tadi ibu kemarin sakit apa? Semua tulang tangan, tulang kaki. Tulang tangan, tulang kaki semua sakit. Iya, dengan Sekarang pinggang. sembuh. Oh, haleluya. Coba bersaksi. Bersaksi. Ya, sudah bertahun-tahun saya rasakan penyakit ini, bukan hanya 1 tahun, sudah bertahun-tahun. Tetapi setahun yang lalu saya sudah sembuh, saya sudah bebas jalan. Tapi bulan November kemarin, di situ saya mulai ada rasa sakitnya Ya. itu. Sampai bulan Juni kemarin belum ada pertolongan, padahal saya banyak sekali berdoa, belum kurasakan kesembuhan. Tapi karena kutemukan nomor telepon Bapak Pendeta Lubis hari yang lalu, Bapak telepon saya, makanya saya ada semangat mau datang ke rumah Bapak. Sekarang ibu sudah sembuh. Setelah Bapak doakan saya mengalami kuasa Tuhan menyembuhkan saya sudah sembuh. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah, semua yang sakit-sakit kalau hidup dengan iman pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Makasih banyak Ya, Pak oke. Tuhan. Belum ada yang ketawa, belum ada yang mau. Gak tulus tawanya. Kita selalu bersukacita dalam Tuhan, amin. Masih mau puji Tuhan? Kita masih mau puji dalam ucapan syukur kita? Kita naikkan puji syukur karya Pak Freddy Metanoia, amin. Syukur lagi, kita nyatakan syukur kita di dalam Tuhan. Firman itu yang menyatakan, firman itu benih kehidupan, firman itu yang mengadili, firman itu yang menghakimi. Seisinya akan berlalu, firman itu takkan berlalu. Renungkanlah sabda firman-Nya. Puji syukur kami panjatkan atas semua yang Kau berikan. Hanya penyertaan-Mu, oh Yesus. Bersorak-sorak dalam nama-Nya, beria-ria dalam nama-Nya, memuji dan menyembah, oh Yesus. Kita puji dari awal, puji syukur. Firman itu yang menyatakan, firman itu benih kehidupan, firman itu yang mengadili, firman itu yang menghakimi. Dunia seisinya akan berlalu, firman itu takkan berlalu. Renungkanlah sabda firman
kembali. Bapak Ibu ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu semuanya, boleh maju ke depan. Selama 1 minggu ini mungkin mengalami Tuhan luar biasa, memberikan kesaksian bagi kita semuanya supaya kita lebih dikuatkan lagi. Amin. Ada yang mau ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Sebenarnya kebaikan Tuhan adalah ketika kita boleh beribadah di tempat ini, itu sudah merupakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Minggu yang kemarin, nah, bersaksi sini. Jalan, jangan dituntut. Jalan, ibu apa namanya? Ibu, ada di YouTube bilang, lah kok udah disembuhin dia nggak bersaksi, jadi mereka nggak tahu bahwa itu setelah selesai ibadah, ya. Ibu Taswin, biarin dia jalan tadi Pak, bisa aja. Nggak usah ditutup. Dalam nama terus, dalam nama Yesus datang. Mengalir aliran kesembuhan. Ini najis, aliran kesembuhan. Ayo, jalan, cepat. Terus, ayo, terus. Kemarin malu di tangga, ayo. Terus. Oh, terlalu panjang hari ini ya. Terus. Cepat. Biar udah nggak apa-apa itu. Terus, ayo. Bersaksi, ayo. Haleluya. Terus, ayo. Haleluya. Ya, ini saudara selama di rumah sebelum kemarin dia bergerak sendiri nggak berani, nggak bisa, harus dituntun. Sekarang dia punya iman, punya keberanian. Bahkan kemarin sudah naik ke tangga. Ya, ayo. Dalam nama Yesus. Terus, semangat. Nanti didoakan lagi, semangat. Ayo, udah dekat lagi. Ini, pegang mimbar ini. Haleluya, pulih pegang mimbar ini. Ada hadirat urapan Tuhan di sini. Haleluya. Ibu hadap sana. Ya, hadap sana. Sini. Hadap sini. Ya. Ibu kemari. Maksudnya ke sana. Jemaat. Ya. Putar. Ya, bisa. Terus. Ya, bukan ke sana. Ya, terus. Oke ya. Ya, oke. Udah. Oke. Ya. Ini gak usah pakai pegang-pegang ini. Gak usah takut. Gak ada jatuh-jatuh ya. Ibu kasih mic. Angkat saya pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Ibu siapa namanya? Tahu gereja ini dari mana? Dari online. Dari YouTube. Terus mulai kapan datang ke gereja ini? Minggu kemarin. Itu tanggal berapa itu? Tolong diingatkan cepat. Siapa yang ingat? Minggu kemarin tanggal berapa? 27. Tanggal 27 ya? 27. Ya. 27 Juni. Sekarang udah Juli. Ya. Terus 27 Juni 2021. Karena ini nanti kan harus bertahun-tahun. Ini kok bertonton pikirnya baru kemarin, padahal udah 27 Juni. 27 Juni 2021. Ibu dari daerah mana? Intinya aja, nggak usah pala RT-nya. Jakarta. Oh, ini kan udah Jakarta Barat ujung, dekat airport. Iya. Nah, kenapa jauh-jauh kemari? Ya, lihat di YouTube ya, pengen ketemu pendeta ya. Oh iya, jadi Mic-nya deketin. Tuhan lewat Pak pendeta ya. amin. Jadi waktu ibu sebelum kemari ya, minggu kemarin sebelum kemari, ibu bisa jalan seperti tadi nggak? Belum bisa. Waktu Dan nggak bisa berdiri lama seperti ini. Oh, terus jadi setelah minggu yang lalu 27 Juni ibu
Ibu kemari langsung bisa berdiri lama, jalan juga? Ya saya yakin aja belajar ya, nyoba. Ya, ternyata ini sekarang bisa berdiri lama. Oh, Haleluya. Haleluya, luar biasa. Nah, jadi Ibu yang kedua kalinya ini di gereja ini. Kedua kalinya ini tanggal berapa, Saudara? 4 ya. 4 Juli, luar biasa. Seminggu ya. Berikan, coba Ibu mau kasih closing statement itu, maksudnya mau kasih apa, ucapan apa ke pemirsa yang ada? Saudara-saudaraku semuanya, terima kasih buat Tuhan Yesus karena sudah baik, memberi kita kuasanya yang baik. Dan pada saat ini saya merasakan begitu baiknya Tuhan. Menolong kita semua. Oke ya, mudah-mudahan pasti ya. Oke, Tuhan berkati. In the name of Jesus. Jalan. Dalam nama Yesus. Jalan. Gak usah pegangan. Jalan. Percaya. Terus. Ayo. Jalan terus. Jalan terus. Jangan lihat suami minta pertolongan ya. Jalan. Bisa. Dalam nama Yesus. Mengalir aliran kesembuhan. Mengalir. Terus mengalir terus aliran kesembuhan terus ya, pulih in the name of Jesus, dalam nama Yesus dalam nama Yesus tenang dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir ya, jalan ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan yang kasih. Minta pemulihan sampai total Ibu, terus dengan iman, yakin, percaya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus betul-betul punya iman di dalam Yesus, karena bagi Yesus tidak ada perkara yang sulit, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai. Haleluya, Yesus dahsyat, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa Roh Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal di tempat ini, di dalam diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga semua kami dapat menikmati kehadiran Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari coronavirus, delta, kava, apapun itu namanya, kami sudah dimerdekakan. Kami sehat di dalam nama Yesus. Begitu juga mereka-mereka yang hadir dalam tekanan, dalam persoalan, dalam masalah, dimerdekakan. Karena Tuhan berkata, Allah itu roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami merdeka dari segala ancaman dunia. Kami merdeka dari segala intimidasi si jahat. Kami menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bukan mau kami, tapi mau Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Sebab kami adalah anak perjanjian yang dimeteraikan oleh darahnya di buku kehidupan Tuhan. Sehingga kami bukan mudah-mudahan, tapi kami memiliki kepastian di dalam Yesus. Kami menerima segala apa yang Dia punya. Karena apa yang Yesus punya adalah kami punya. Sebab kami bukan orang lain baginya, kami adalah anak kandungnya sendiri, yang dilahirkan dari rahim rohnya, sehingga kami panggil ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dari sekian banyak orang kami dipilih, dan bukan kami yang pilih Tuhan. Karena kami tidak punya otoritas, tidak punya kuasa untuk kami bisa memilih Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berdaulat, yang berkuasa, yang berotoritas. Dia yang punya prerogatif untuk memilih siapa yang mau Dia pilih. Kami bersyukur kami termasuk orang pilihannya. Dalam situasi kondisi pandemik seperti ini, kami masih bisa berkumpul menyembah dan memuji Dia. Kami sehat. Ini adalah mujizat. Ini adalah karya Yesus. Kami percaya tempat ini dalam perlindungan Yesus, sehingga tidak ada orang yang usil dalam kami melaksanakan pesta anak domba Allah hari ini. Baik itu dari individual
maupun dari masyarakat, maupun dari pemerintah, dari siapa saja, semuanya mereka enjoy saja. Karena kami memuji menyembah Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang mereka bisa rasakan di sana. Urapi lidah mulut bibir hambamu, supaya yang kusampaikan semuanya adalah apa yang Tuhan mau. Sehingga mereka yang mendengar, mereka pulang bersuka cita. Karena mereka membawa oleh-oleh dari Tuhan. Dan oleh-oleh yang dari Tuhan tidak bisa musnah hanya karena COVID, tidak bisa hilang hanya copet, tidak bisa lenyap karena tornado. Karena oleh-oleh dari Tuhan kekal selama-lamanya. Karena oleh-olehnya adalah dirinya sendiri. Saya mau sampaikan firman ini, biar firman huruf menjadi firman yang hidup di dalam diri mereka. Karena mereka mengimaninya. Kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat beserta antek-anteknya di udara, saya patahkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Yang sekarang dalam seret ekonomi, Tuhan berikan sukacita. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Dan kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dengan hati yang girang, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan kami. Karena Tuhan tahu kami perlu hidup, dan hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Kami bersyukur kami punya hidup, kami punya Tuhan, kami punya hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Yang meriah, haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada hati yang gembira, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Alkitab katakan ya, di dalam Kisah Rasul 19 ayat 12, mereka-mereka yang memegang sapu tangan Rasul Paulus, mereka-mereka dilepaskan dari roh jahat dan dibebaskan dari penyakit-penyakit. Ini saya belum kenal ada bapak yang datang ya. Saya lihat dia dengan beban penyakit. Selama firman Tuhan disampaikan, bapak pegang dalam nama Yesus. Bapak pegang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pegang. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak mungkin bisa berubah. Situasi kondisi berubah, tapi firman tidak akan berubah. Firman punya kuasa untuk merubah situasi kondisi, tapi situasi kondisi tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas untuk merubah firman. Karena itu jangan percayakan dirimu kepada situasi kondisi keadaan yang bisa berubah-berubah, tapi percayakanlah dirimu kepada yang mampu merubah situasi kondisi keadaan, yaitu adalah firman hidup, firman Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata, saudara, langit akan berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Kita tidak boleh mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang bisa berlalu. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada yang tidak bisa berlalu, alias yang kekal, tinggal tetap, yaitu firman Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Alkitab berkata, saudara, di Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan Anda pikir situasi kondisi seperti ini hanya terjadi sekarang. Dulu, zaman-zaman para nabi, para rasul, bahkan mulai dari zaman Nuh, hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi. Walaupun dalam konteks versi yang berbeda. Tapi yang namanya kesulitan sama. Itu kesulitan. Saudara, kenapa semua itu terjadi? Karena dosa manusia. Karena Tuhan tidak mau manusia tinggal di dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tuhan mau setiap manusia menjadi pengikutnya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada manusia pilihan. Mau ikut Yesus atau mau ikut yang bukan Tuhan.
Kalau Anda ada di sini, berarti saudara memilih untuk ikut Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang setahu saya, semua gereja tutup hari ini. Tidak ada yang buka. Puji Tuhan kita bisa buka, ini karena anugerah. Karena kasih karunia. Dan Anda berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang kena coronavirus, delta, kappa, dan yang lainnya. Karena sekarang kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang terpapar, bahkan ahli medis. Maksud saya yang bagian medis, mereka terpapar begitu sangat banyak sekali. Puji Tuhan, kita hari ini masih sehat. Ini adalah mujizat. Haleluya. Haleluya. Karena kalau kita sehat, kita bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kita sakit, kita nggak bisa berbuat sesuatu. Kita hanya bisa bilang aduh, 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 aduh. Tapi karena kita sehat, kita bisa melakukan sesuatu. Karena itu saudara, untuk Anda sehat, Anda harus punya iman. Anda harus hidup di dalam Yesus. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata saudara, 1 Petrus 1 ayat 24, dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Haleluya. Karena itu saudara, ketika Anda percaya Yesus, haleluya, Anda terus ayat 25-nya. Haleluya. 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 Oke, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Haleluya. Ayat 24. Oke, 3, 2, 1. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan, tapi telah. Saudara, tidak ada yang sakit. Karena Alkitab katakan bukan akan, tapi telah. Telah itu adalah kata yang sudah terjadi, suasana yang sudah berlangsung. Anda telah sembuh. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Anda harus punya iman dalam hidup ini. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Karena itu Anda harus datang kepada Tuhan dengan iman. Karena hanya iman yang bisa mempertemukan saudara dengan Tuhan Yesus. Sebab Anda tidak mampu melihat dia dengan kacamata jasmani. Tapi dengan iman Anda bisa mengalami Tuhan. Ketika Anda mengalami Tuhan, Anda berjumpa dengan dia. Ketika Anda berjumpa dengan dia, maka engkau pasti sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Hampir semua pendeta yang saya ketahui, mereka takut menghadapi orang-orang yang positif virus corona. Tapi puji Tuhan, justru 3 bulan belakangan ini kami mendoakan orang-orang yang virus corona cukup banyak. Kemarin satu keluarga kita doakan. Terus beberapa hari yang lalu banyak sekali. Dan di antara mereka sudah banyak yang sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, sudah pasti si coronavirus takut kepada Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Sedangkan si delta, si kappa itu juga nama. Dia harus tunduk kepada nama Yesus. Kalau dia tidak tunduk, dia tidak boleh punya nama. Karena itu setiap yang punya nama harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tadi saya sudah katakan di voice note, ketika Anda sudah tiba di ruangan ini, itu sudah dalam kendali Tuhan. Jadi jangan segan-segan, tepuk tangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah memikul dosa kita oleh tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi yang pertama, tujuan Tuhan untuk menyerahkan dirinya di atas Golgota
menebus dosa kita bukan hanya sekedar supaya kita bisa selamat masuk surga, tapi tujuan yang pertama adalah selain masuk surga, supaya kita hidup di dalam Dia, hidup untuk Yesus. Haleluya, haleluya. Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini adalah bonus. Ini adalah kado. Ini oleh-oleh. Siapapun saudara yang datang dengan sakit penyakit, mungkin asma, mungkin juga batuk pilek, mungkin juga panas, demam, macam-macam. Mungkin juga ada yang stroke, ada yang lain-lainnya. Tetapi ketika Anda percaya dengan bilur-bilurnya, Anda sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan sedang bekerja dengan cepat, dan Tuhan sedang bekerja dengan maksimal untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan di situasi pandemi ini. Kenapa? Karena manusia kebanyakan sekarang dihinggapi roh ketakutan, sehingga mereka punya pikiran yang terlalu berlebihan, membuat diri mereka paranoid dan skeptis dan apatis dan tidak percaya dan berpikir negatif terus, karena memang diajarkan setiap periksa negatif, negatif, negatif. Jadi pikirannya jadi negatif. Jadi sekarang kalau ditanya keluar dari dokter gimana? Negatif. Itu artinya mantap. Haleluya. Jadi akhirnya orang berpikir negatif terus. Mereka takut berpikir positif, karena sudah diajarkan setiap periksa harus negatif. Berapa hari ini saya doakan orang lewat handphone. Kemarin ada Wakasat Lantas, dia wanita, Akpol tahun berapa saya lupa, dari Palembang telepon saya. Dia lagi ada di lapangan untuk menjalankan tugas dari pemerintah. Saya pun tak tahu namanya apa, PPPKM apa itu ya. Haleluya, yang pembatasan pergerakan manusia, gitulah istilahnya. Saudara, jam 10, tolong doakan Pak, saya takut kena corona katanya. Haleluya. Saudara, bayangkan, orang yang belum kena aja sudah takut kena. Yang sudah kena tambah takut. Bukan takut kena lagi, takut mati. Haleluya. Dan gak lama kemudian ada lagi seorang poluan telepon. Katanya satu keluarga dia itu kena, tetapi mereka isolasi mandiri. Namun setelah kurang lebih beberapa hari isolasi mandiri, ada kakaknya yang gak bisa bernapas. Maaf, kalau gak bisa bernapas pasti udah mati. Sulit bernapas. Haleluya. Nah, jadi tabung gas habis. Itu malam. Saudara, nggak ada cara lain hanya dengan doa. Namun si poluan ini saya suruh telepon keluarganya supaya keluarganya telepon saya. Namun keluarganya tadi tidak angkat-angkat telepon karena mungkin kondisi sesak napas, sulit mereka untuk memegang telepon tadi atau bicara lewat telepon. Akhirnya saya doa saja tanpa ada orang yang sesak napas itu. Tapi saya hanya percaya dengan iman bahwa dengan bilur-bilurnya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Iman itu bukan yang akan datang. Iman itu adalah sekarang. Iman itu sudah terjadi. Iman itu bukan yang akan datang. Iman itu sekarang. Haleluya. Kalau kau berkata mudah-mudahan besok saya dapat, berarti kau tidak mengucapkan dengan iman. Kalau kau berkata yang akan datang, siapa tahu saya bisa lebih baik, engkau tidak mengucapkan dengan iman. Tapi jika engkau berkata saya sudah menerimanya, dan orang berkata mana buktinya di tanganmu kosong, gua nggak peduli dengan apa yang lu kata, yang penting gua sudah menerimanya. Engkau sedang mengucapkan kata-kata iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan iman itulah sekarang saudara yang mulai punah di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kenapa punah? Karena situasi pandemik yang makin hari makin memburuk. Tadi malam saya dengar berita untuk Jakarta 9.000
dalam 1 hari kena COVID untuk Jakarta. Itu yang saya dengar informasi. Terus untuk seluruh Indonesia 27.000. Jadi Jakarta menyumbang COVID terbesar. Jakarta termasuk kaya, tapi kaya COVID. Menyumbang COVID terbesar. Puji Tuhan, jemaat ini semenjak Menteri Kesehatan berkata COVID ada di Indonesia, mulai dilarang beribadah sampai new normal, sampai sekarang lagi mulai dilarang beberapa minggu ini. Tapi kita semua tidak pernah berhenti beribadah, berkumpul tetap bersama-sama, menyembah, memuji. Namun tidak ada satupun yang kena coronavirus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebenarnya pemerintah bertujuan baik. Jangan berkerumun supaya jangan kena virus. Tetapi sebenarnya esensinya yang mau pemerintah itu tidak ada yang kena virus. Bagaimana mungkin ya maksud saya kalaupun ada orang yang tidak berkumpul rame, hanya 3-4 orang, tapi kena virus, itu berarti tidak diinginkan oleh pemerintah. Yang diinginkan pemerintah adalah tidak ada yang kena virus. Tetapi mereka hanya tahu dengan cara tidak berkerumun maka tidak tertular virus. Puji Tuhan, kita tidak ada yang tertular virus. Haleluya. Haleluya. Itu patut kita syukuri karena Tuhan yang kita sembah, Dia melindungi, menjaga kita. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, karena Alkitab berkata orang benar dia akan hidup oleh iman. Kita baca Roma 10. Roma 10 ayat 17. Haleluya. Roma 10 ayat 17 kita baca. Oke? Sorry. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 kita baca sama-sama. Mana Joshua kuasa ya? Ayo, Roma 1 ayat 17. 3, 2, 1. Bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, orang yang tidak benar dia akan hidup dari apa yang dia lihat. Tapi orang benar dia akan hidup dari iman. Karena dia tidak perlu melihat, karena melihat tidak membuat dia hidup, tapi iman yang membuat dia hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak akan pernah orang bisa menjadi benar kalau dia hidup tidak dengan iman. Hanya orang yang hidup di dalam iman yang bisa menjadi orang benar. Namun ada orang yang bisa menjadi orang baik walaupun dia tidak punya iman. Mungkin Anda bertanya, itu ada Pak imannya kuat tapi jahat. Itu berarti dia nggak punya iman. Kalau orang punya iman pasti hidupnya tidak jahat. Tapi orang baik belum tentu punya iman. Anda tidak cukup jadi orang baik, apalagi jadi orang jahat tanpa parah. Anda harus jadi orang beriman. Yes. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda perlu mentoring. Anda perlu yang namanya seorang gembala yang bisa menggembalakan saudara dengan baik, dengan benar. Kemarin di Muda-Mudi saya khotbah. Timothy itu mamanya adalah orang yang betul-betul takut Tuhan, neneknya. Sejak kecil diajar kitab suci. Sebenarnya sejak kecil Timotius ini orang baik. Tetapi dia nggak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan kirim Rasul Paulus. Rasul Paulus mengimpartasikan apa yang dia punya dari Tuhan. Sehingga Timotius bukan hanya sekedar orang baik, tapi orang beriman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mungkin saudara memang dari keluarga baik-baik, diajar baik-baik, tapi itu tidak cukup. Anda butuh seseorang yang punya karunia khusus, yang bisa mengimpartasikan apa yang dia dapatkan dari Tuhan untuk Anda bisa menjadi orang beriman. Amin.
Anda paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sudah tahu apa itu hidup? Hidup bukanlah sekedar bernapas. Hidup bukan sekedar bergerak. Tapi hidup adalah dinamika roh yang bekerja di dalam dirimu, yang membuat engkau punya semangat untuk mengiring Tuhan. Sehingga sekalipun rebah 10.000 di kanan, 1.000 di kiri, engkau tetap bersemangat karena engkau tahu engkau tidak menjadi engkau tidak akan tertimpa, engkau hanya menonton saja. Haleluya. Haleluya. Itulah orang yang punya iman. Karena itu Yesus hanya lihat iman saudara. Dia nggak lihat harta saudara. Dia nggak lihat uang saudara. Dia nggak lihat ketampanan, kecantikan saudara. Dia hanya lihat iman saudara. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8, Lukas 18 ayat 8, Yesus berkata, ketika dia datang ke bumi, apakah ada iman? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Haleluya. Tujuan si coronavirus ini, entah siapapun di balik dia, tujuannya adalah menggerogoti orang-orang supaya orang-orang tidak punya iman lagi. Supaya orang-orang khawatir, supaya orang-orang takut, supaya orang-orang cemas. Bahkan sekarang saudara, ada yang namanya varian Delta. Ini kecepatan menularnya begitu sangat cepat, 4 kali lipat dari COVID-19. Ada lagi Kappa yang lebih cepat dari si Delta. Wah, ini cepat-cepatan ini. Mereka lomba lari terus untuk saling membunuh. Karena iblis itu kerjanya hanya ingin membunuh. Si corona juga kerjanya membunuh terus. Saya tidak mau bercerita di balik si corona, karena aku hanya berurusan dengan si corona. Di balik si corona aku tidak peduli. Oleh sebab itu aku hanya menceritakan apa yang mau dikerjakan si corona. Si corona ingin membunuh banyak manusia. Haleluya. Haleluya. Tapi semua nama-nama yang dicatat Tuhan di buku kehidupan dan hidup dengan iman, maka nama-nama itu tidak akan pernah terdeteksi oleh si corona. Si corona akan bergerak. Dia akan mencari nama-nama yang dia sudah familiar, yang sudah dia kenali. Tapi ketika nama itu depannya R, nomor 2I, dia mulai bingung. Radarnya mulai sulit. Haleluya. SULI. Haleluya. Dia akan bingung, nggak akan bisa ngelacak. Radarnya, kompasnya itu rusak. Haleluya. Kenapa? Karena ada iman yang menutupinya. Haleluya. Haleluya. Yesus datang, dia hanya lihat ada nggak iman. Apakah Yesus sudah datang? Sudah. Sekarang dia ada. Dia ada. Dia lihat saudara. Bahkan kalau kau punya iman, dia tinggal di dalam saudara. Kalaupun kau nggak punya iman, dia lihat sekarang saudara. Adakah iman? Haleluya. Kalau engkau selalu berkata, wah hidup ini susah, sulit, pusing. Wah, makin hari makin merana. Artinya kau tidak hidup dalam iman. Tapi kalau kau hidup dalam iman, kau akan berkata, walaupun 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, aku tetap tegak berdiri. Aku hanya menonton. Haleluya. Haleluya. Setelah kau tonton, malah kau tolong lagi dia. Sehingga dia tidak sakit hati. Karena kalau kau hanya tonton saja orang rebah, dia sakit hati. Dia doh. Tapi kalau kau tolong dia jadi percaya Tuhan. Haleluya. Inilah saatnya kita membawa orang percaya Tuhan. Inilah saatnya kita memberitakan Injil kerajaan. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya lemah, letih, letoy, loyo, lesu, mereka datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Tuhan dengan semangat. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah bisa membenarkan orang baik. Tuhan hanya membenarkan orang beriman.
Oh berarti kalau gitu Pak jahat boleh? Salah. Orang baik belum tentu beriman. Orang beriman punya kuasa untuk berbuat baik. Karena itu kebaikanmu harus diketahui oleh semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah yang sedang terjadi belakangan ini. Kurang lebih sudah 2 tahun. Jalan 3 tahun. Mulai 2019 sampai 2021. Bahkan prediksi waktu itu ada yang mengatakan 2020 si corona ini habis. Saya katakan tidak. Tidak bisa habis. Kalau Anda bertanya sampai kapan habis? Ini tidak akan habis-habis. Haleluya. Sampai nanti hanya orang benar yang hidup. Haleluya. Serem. Kalau Anda dengar ini dan Anda percaya, seram bagi yang tidak mau hidup dalam Tuhan, tapi bahagia bagi saudara-saudari yang hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua pernah terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, namun dengan cara yang berbeda. Beberapa kali sebenarnya pernah terjadi kiamat. Pernah. Kiamat zaman Nuh. Habis. Hanya Nuh, istrinya Sem, Ham, dan Yafet, dan menantu-menantunya hidup. Terus Sodom dan Gomora. Itu kiamat. Di satu wilayah tertentu habis semua. Terus kejadian-kejadian seperti ini. Haleluya. Di Mesir semua anak sulung dihabisin. Hanya orang-orang Israel yang tinggal di rumah yang melaburkan darah yang selamat. Melaburkan darah di pintu rumahnya selamat. Saudara, intinya bermatian. Jadi Anda tidak usah paranoid kalau makin banyak orang mati. Karena makin banyak orang mati, artinya makin lapanglah bumi ini. Haleluya. Kalau lapang bumi ini, udara makin baik. Tidak ada uji emisi. Haleluya. Karena kemarin saya waktu servis mobil saya ditawari harus diuji emisi Pak. Supaya nanti di daerah-daerah tertentu Bapak waktu ada razia uji emisi katanya. Itu didenda berapa nggak tahu, saya lupa saya berapa ratus ribu lah, nggak tahu. Kalau belum dibersihkan itu ada alatnya. Saya katakan udah saya hembus saja, bersihkan pakai mulut dulu. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, Anda tidak pernah meragukan janji Tuhan. Amin. Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Yes. Dan tidak perlu engkau pikirkan yang bukan pikiranmu. Amin. Karena itu bagian Tuhan. Amin. Engkau pikirkan aja apa yang bagianmu. Apa yang bagianmu? Bagianmu adalah mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Yes. Alkitab bilang di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Kalau engkau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan apa yang ada di dalam dirinya. Karena apa yang di dalam diri Tuhan itu tidak habis-habis untuk diberikan kepadamu. Amin, amin. Kalau engkau cari dunia, engkau akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau kau punya Tuhan, engkau bisa menguasai dunia. Amin. Dan dunia ada di bawah telapak kakimu. Karena apa? Karena kau punya iman. Amin. Haleluya. Saya percaya Indonesia ada di tangan kita. Amin. Dan kita diberi mandat oleh Tuhan untuk berdoa bagi Indonesia. Amin. Supaya Indonesia jangan diporak-porandakan oleh setan, iblis, dan roh jahat. Amin. Karena setan, iblis, dan roh jahatlah yang membuat semua jadi kacau balau. Karena tujuan setan, iblis, dan roh jahat hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Haleluya. Tapi Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Karena itu setiap saat kau sembah dia. Yesus, 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 Yesus. Ketika engkau terus sembah dia, engkau akan menikmati mengalami dia. Haleluya. Ketika engkau menikmati mengalami Yesus, engkau pasti memiliki apa yang Yesus punya. Amin. Kalau engkau punya apa yang Yesus punya, hidupmu bahagia. Haleluya. Haleluya.
Saudara, Anda pikir Yesus punya, dia ingin menikmati apa yang dia punya? Enggak. Dia nggak perlu menikmati bumi ini. Dia nggak perlu menikmati surga. Kalau dia harus ngoyo untuk menikmati surga, dia bukan Tuhan. Justru surga yang harus menikmati dia. Justru harus bumi yang menikmati dia. Pohon-pohon menikmati dia. Gunung-gunung menikmati dia. Makanya di Mazmur berkata, gunung-gunung pun bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Dan pohon-pohonan tepuk tangan memuji Tuhan. Dan batu-batu pun memuji Tuhan. Artinya mereka menikmati Tuhan. Amin. Apalagi kita makhluk hidup. Bahkan yang mulia, yaitu adalah roh manusia. Engkau adalah manusia roh. Haleluya. Engkau dikatakan manusia. Saya juga manusia. Tapi dia ini namanya si Randy. Saya namanya Lubis. Si Lubis. Dia Randy Sinaga. Tapi kenapa dikatakan dia manusia? Karena roh kami sama. Jadi manusia itu adalah spesies roh. Jadi ada roh Allah, roh setan, roh malaikat, roh manusia. Roh manusia ini sudah ada sebelum dunia ada. Kata Efesus. Di mana dia ada? Di dalam diri Allah. Haleluya. Makanya ketika diambilnya debu tanah, saudara, dibentuknya kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh. Dan Tuhan cukup menghembuskan rohnya. Jadi itu bukan dicipta, itu sudah ada di dalam diri Tuhan. Jadi Anda punya roh sebelum dunia ada, sudah ada di dalam diri Tuhan. Makanya Anda tidak boleh hidup dengan daging. Anda hidup oleh roh, maka engkau akan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena ini satu paket. Orang yang hidup oleh iman pasti dia hidup oleh roh. Orang yang hidup oleh roh pasti hidup oleh iman. Kenapa? Karena memang itu tidak bisa terpisah-pisah. Oleh karena itu saudara, aktifkan rohmu. Mulai belajar menyembah. Haleluya. Yesus dahsyat, ajaib, luar biasa, agung, mulia. Haleluya. Yesus, haleluya. Waktu kau menyembah seperti itu, engkau sedang menarik dan Tuhan sedang menghisap. Jadi sama-sama Anda bekerja dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan menghisap, tapi Anda menarik, Tuhan menghisap. Bagaimana kekuatan magnetnya itu? Saya pun gak bisa bayangkan. Itu magnetnya itu kekuatannya dahsyat sekali. Amin. Tuhan menghisap, Anda menarik. Luar biasa. Sehingga Anda menyatu dengan Tuhan. Amin. Makanya barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Anda mau menjadi satu roh dengan Tuhan? Haleluya. Tuhan tidak lihat dagingmu. Tuhan tidak lihat tubuhmu. Tuhan hanya lihat rohmu. Karena orang-orang yang hidup oleh roh, merekalah yang memiliki Tuhan. Karena siapa yang dipimpin roh Allah, dialah yang disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Kalau hidupmu dipimpin oleh daging, maka engkau anak daging. Kalau engkau anak daging, berarti iblis bisa intervensi. Tapi kalau kau hidup oleh roh, rohmu menyatu dengan roh Allah, iblis tidak bisa intervensi dalam hidupmu. Kenapa? Karena saudara, ini rohmu, ya. Ini rohmu. Nah, ini roh Allah. 1 Korintus 6, di situ dikatakan barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Amen. Jadi rohmu digenggam oleh roh Allah. Haleluya. Sehingga setan, iblis, kuasa gelap, termasuk si coronavirus pun, dia tidak akan bisa melihat kau. Kenapa? Dia hanya bisa melihat Allah. Apakah mungkin si coronavirus berani dengan Tuhan? Saya tahu benar apa yang kukhotbahkan ini akan menjadi polemik bagi orang-orang yang sudah terpapar khususnya. Tapi saya tidak mau tahu. Karena saya tidak hanya mendoakan orang yang terpapar supaya sembuh, tapi saya menjaga yang belum terpapar. Haleluya. Sehingga saya harus khotbah seperti ini. Karena saya bukan hanya mendoakan orang yang terpapar, saya juga menjaga kalian. Haleluya. Supaya kalian tidak terpapar. Amen. Karena itu jangan hidup dengan daging. Karena daging
itu adalah kesukaan si corona. Haleluya. Makanya setiap orang yang kena corona, yang dia grogoti adalah dagingnya. Daging yang paling empuk itu di paru-paru kita. Itu paling empuk. Kalau kau nggak percaya, belahlah dadamu. Haleluya. Baru engkau nikmati dadamu. Ini. Tapi orang-orang kanibal, dia bilang yang paling enak ini. Iya. Si corona nggak pala suka ini. Dia suka ini. Tapi orang kanibal suka ini. Makanya kau suka kalau dibilang begini. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara. Kalau kau hidup oleh daging, maka engkau menjadi sasaran oleh dunia ini. Stop, berhenti. Jangan suka emosi, jangan suka marah, jangan suka dengki, jangan suka iri. Haleluya. Jangan suka juga punya pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Walaupun kalau dites kau pingin negatif, tapi jangan punya pikiran negatif dengan orang lain. Kenapa? Karena itulah daging. Dan jangan gampang tersinggung kalau dengar firman. Oh, bagus Pak kalau tersinggung. Bagus kalau kau mau ambil keputusan untuk bertobat. Tapi kalau kau tersinggung hanya untuk membenci si pembicara, maka hidupmu tidak akan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau kau tersinggung untuk bertobat, itu baik, itu benar. Itu nggak masalah, itu nggak apa-apa. Tapi lebih berbahagia kau dengar firman Tuhan bersuka cita. Amin, yes, ya, amin, yes. Tadi malam muda-mudi saya mulai ajarkan seperti itu. Kenapa? Saya lihat kok mereka suam-suam sekali. Saya mau katakan sama mereka, ayo sekarang kita gladi resik, amin, yes, oke, yes, true, yes, olo, amin, iya, benar, yuk. Sehingga suasananya hidup. Iya, langsung ada yang buat masuk ke Instagram. Karena suasananya hidup, haleluya. Anda kemari mau suasana hidup apa suasana mati? Hidup. Haleluya. Anda harus punya iman. Jadi Yesus berkata di Matius 9 ayat 29, jadilah menurut iman. Haleluya. Sehebat apapun si pengkhotbah, sekaliber apapun si penceramah, si pengkhotbah, baik dari Indonesia, dari luar negeri, dari luar angkasa, tapi kalau engkau tidak punya iman, maka apa yang diucapkannya itu semua tong kosong nyaring bunyinya. Tapi walaupun dia hanya dari Indonesia, dari Aik Sitio-tio, Aik Nabara, yang tidak dilihat di peta, tapi kalau kau mendengarnya dengan iman, maka mujizat terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sekarang saya melihat kalau sudah punya titel S1, wah, dia pinginnya itu orang-orang bule. Iya, padahal khotbah orang bule itu saya dengar biasa-biasa saja. Iya, tapi mereka senang kali. Lord, hanya cuma gitu. Ya kan? Makanya kalau kita doa, ya, sama orang-orang di luar itu, in the name of Jesus, itu cepat sembuh. Iya, lihat tuh di YouTube saya kan, di rumah sakit, langsung sembuh. Yang dadanya sesak-sesak, in the name of Jesus. Enak Pak. Yang tadinya gini-gini, in the name of Jesus. Enak Pak, semua. Kenapa? Karena udah suka impor. Cintailah produk-produk Indonesia. Haleluya. Haleluya. Tapi bukan berarti itu salah, itu sama aja artinya. Tapi manusia kalau sudah mulai punya sekolah tinggi, kesombongan mulai muncul. Haleluya. Akhirnya kerja pun gak dapat. Saya pernah ketemu orang jual goreng pisang di pinggir jalan, tamat sarjana S2. Nih, ekonomi lagi. S2 ekonomi, jualan goreng di pinggir jalan. Bayangkan. Sedih nggak? Sedih. Haleluya. Jadi kesombongan itu kita buang. Kita datang kepada Tuhan rendah hati. Haleluya. Makanya lihat profil-profil orang. Jarang dia profil di rumahnya kalau rumahnya berantakan. Dilihatnya rumah temannya bagus, foto dia. Taruh profilnya. Itu kan ciri-ciri kesombongan juga. Iya kan? Wah, dilihatnya lagi. Wih, ini rumah orang ini bagus. Dia nggak pernah nginap di hotel itu.
kebetulan ada orang minta antar sesuatu. Paket. Karena memang dia tukang jualan. Dia pengirim paket. Wih, hotel bintang 5 nih. Langsung dia foto, tok, ditaruh di profilnya. Wah. Kalau dia pemuda yang nggak kenal, langsung tanya, siapa nama? Wah, haleluya. Tinggal di mana? Coba kalau kau buat profilmu di toilet, nggak ada yang mau. Haleluya, haleluya. Kesombongan manusia ini, saudara. Inilah yang membuat Tuhan sulit bekerja. Haleluya. Karena itu Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang yang tinggi hati pasti akan direndahkan. Apalagi kita orang-orang Batak yang BTL, Batak tembak langsung. Dia nggak ada lewat tebing tinggi, nggak ada lewat Siantar, nggak, langsung tembus Jakarta. Iya, itu BTL namanya, Batak tembak langsung. Ya kalau saya kan singgah dulu di Kisaran, ya kan, lahir di Kisaran, walaupun seorang Batak besar-besar, pindah lagi ke tebing, pindah kemana, baru tembak ke Jakarta kan. Nah, ada yang BTL langsung. Jadi dari kampung sana, kampung Sipahutar, atau kampung Laguboti ya. Wah, ada lagi kampung Samosir pedalaman sana, langsung sampai Jakarta. Haleluya, haleluya. Sampai di Jakarta sukses, berhasil. Haleluya. Jadi dia lupa daratan. Haleluya. Dia pikir dia hanya apa? Dia pikir dia itu sedang hidup di lautan. Dia lupa yang namanya daratan. Mari kita hancurkan semua bentuk-bentuk kesombongan ini. Haleluya. Jangan kau pikir orang sombong itu orang yang kaya saja. Kadang orang yang nggak punya uang pun makin tambah sombong. Iya. Semakin nggak punya uang dia semakin sombong dia. Supaya nggak ketahuan dia nggak punya uang. Haleluya. Tapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang punya iman, dia rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Dulu saudara, saya punya kenalan, ya, namanya si Heri. Dia itu pertama kenal saya itu maunya makannya di restoran, maunya makannya di tempat-tempat yang higienis, yang top, yang mantap, yang bernama. Kalau dia makan itu, sebelum sampai anggotanya suruh siapin dulu. Karena waktu itu dia ada jabatan. Anggotanya suruh siapin. Akhirnya ikut dekat saya didik dia. Sampai akhirnya, Pak, apa? Pisang goreng di mana? Tuh. Wah, turun dari mobil beli pisang goreng, makan di pinggir jalan. Haleluya. Orang-orang yang ditangkap, kita doain Pak, doain. Kami doain di pinggir-pinggir jalan. Orang ditangkap nggak punya SIM, bukan ditilang, didoain. Dalam namis. Waduh. Itulah kalau tetap dekat dengan mentoring. Tapi kalau udah mulai jauh, maka jauhlah otaknya. Haleluya. 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 Apa gunanya istana bagaikan neraka? Lebih baik sederhana, asal hidup bahagia. Haleluya. Haleluya. Apa gunanya kaya raya, banyak uang, punya pangkat, tampan, ganteng, cantik, tapi kalau hidupnya amburadul, tidak bahagia, tidak sukacita. Haleluya. Tapi kalau kita walaupun sederhana, tapi bahagia, panjang umurnya, pasti panjang umurnya. Karena panjang umur di tangan kanan Tuhan. Kekayaan kehormatan di tangan kanan sama tangan kiri. Lebih bagus tangan mana? Dua-duanya bagus. Tapi saya lihat kalian kalau makan kok pakai tangan kanan, nggak tangan kiri. Hah? Jadi menurut kultur Indonesia memang tangan kanan ini sudah dianggap tangan yang lebih baik ya. Sekarang kita kalau salaman sama orang tangan kiri, pasti orang itu langsung nggak senang dengan kita. Makanya saudara, umur panjang itu di tangan kanan Tuhan. Kekayaan, kehormatan itu di tangan kirinya. Dengan kata lain,
umur panjang itu lebih baik. Haleluya. Karena apa? Karena yang orang bahagia lah yang nanti umurnya panjang. Orang yang sakit hati dendam terus nggak bisa umur panjang, saudara. Tapi orang-orang yang rendah hati, hidup dengan iman, hidup oleh roh, mereka lah orang-orang yang selalu, haleluya, bahagia dan sukacita. Anda mau hidup bahagia? Anda mau hidup sukacita? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus berkata, saudara, lihat Yohanes 14 ayat 27. Apa kata Tuhan? Yohanes 14 ayat 27. Haleluya. Kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan bertakwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang dunia bisa berikan, ya, Tuhan pasti bisa berikan. Tapi yang Tuhan bisa berikan belum tentu dunia bisa berikan. Makanya yang dari dunia itu tidak seberapa dibandingkan yang dari Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang beriman dia pasti tidak gelisah, dia tidak gentar. Haleluya. Hidupnya akan terus bersukacita. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacita. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita sudah mulai mengikuti zaman. Karena memang seperti dipaksa kita untuk mengikutinya. Kalau dulu saudara kita ketemu dengan teman di jalan selalu senyum. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena udah pakai masker semua. Kita nggak bisa senyum. Kalau senyum maskernya robek. Karena harga murah. Yang 2.000, yang 1.000 tiap hari ganti. Jadi kalau gini dia melar robek. Haleluya. Jadi saudara, kita sekarang sudah mengikuti zaman karena memang begitu zamannya. Bahkan 1 lapis katanya udah nggak cukup, harus 2 lapis. Iya, harus 2 lapis. Karena si Delta ini katanya mengerikan. Ya. Haleluya. Mengerikan. Iya. Ya, puji Tuhan kalau masih 2 lapis. Saya khawatir nanti ada lagi virus baru harus 3 lapis. Ada lagi virus baru harus 5 lapis. Jadi yang buat mati bukan karena virus. Karena tebalnya itu kita mati. Saya tes kemarin pakai 2 lapis. Wah, susah bener. 15 menit. Waduh. Saudara, kita sekarang sudah terikat oleh situasi yang ada. Tapi memang begitu. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita nggak gelisah. Haleluya. 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 Kita tetap sukacita. Amin. Anda tidak gentar menghadapi hari esok? Betul? Jangan sampai rumah nanti Anda sudah marah-marah dengan suami. Mananya setoran, mananya? Haleluya. Dikasih 50.000, cuma 50.000 bawang saja sudah berapa? Dikasih 100.000, 100.000 paling bisa beli apa ini? Anda sudah mulai khawatir. Anda mulai bimbang. Haleluya. Saya tidak punya perusahaan, saya tidak kerja di perusahaan. Saya hanya ngomong begini saja. Dan saya pun tidak digaji oleh jemaat. Dan tidak ada orang yang sponsori saya. Kalau ada orang yang sponsori saya, artinya gini, Pak Pendeta jangan khawatir, tiap bulan dari aku 500.000, 100.000, 200.000. Itu namanya sponsor. Terus kok Bapak bisa hidup? Saya punya Yesus. Amen. Haleluya. Saudara, kalau tanggal-tanggal seperti ini, kita mau bayar listrik. Listrik kemarin 3 juta lebih, gila nggak? 3 juta. Listrik aja. Belum lagi wifi. Belum lagi farm. Bisa 1.700.000, kadang 1.300.000. Semuanya bisa 5 juta lah. Sama sapam. Bayangkan saudara. Haleluya.
Belum lagi yang tiap minggunya. Itu kan tiap bulan. Yang tiap minggunya harus 5 juta, 4 juta, 4 juta setengah. Itu untuk makan aja 4 juta. Belum untuk sekolah, segala macam. Bayangkan gimana? Ya. Kalau pas ini harus ada 10 juta nih. Tapi saya tahu, Tuhan yang saya sembah, Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan batu hitam. Dia Allah yang hidup. Haleluya. Dia tahu apa yang kupikirkan, apa yang ada di hatiku. Sampai anakku pun Dia tahu rahasia semua. Iya, kemarin saudara kita, Pak tolong Pak doakan, kenapa anak saya mau bunuh diri. Anak saya ini gila, gini. Wow. Langsung kita berangkat sama Daniel. Saya tahu betul ini keluarga sangat miskin. Saya tahu betul. Dan saya tahu pasti dia nggak bisa kasih apa-apa. Tapi saya bilang sama Daniel, kita layani. Kami ke sana. Pas kami ke situ, tahu loh rohnya. Lari. Lihat tuh videonya. Lari dia. Wih, Pak. Baru 3 menit sebelum Bapak nyampe dia lari. Dia bilang, ada orang mau datang. Dia tahu kita mau datang. Wah, panggil. Saya bersihin rumahnya dulu, berantakan rumahnya. Bersihin bukan pakai sapu, pakai doa. Udah gitu, baru kita cari anaknya. Saudara tahu? Ketemu. Katanya begini, ya. Katanya begini, saudara. Pak, jangan Bapak ikut. Pasti dia lari nanti kalau ketemu Bapak. Enggak, aku bilang. Kami ikut, saudara. Bener ketemu. Enggak lari dia. Saya tarik rohnya. Wah, diem dia. Raymond. Nah, maaf, namanya betul Raymond. Mau lari dia, udah mau lari. Lihat di videonya itu, mau lari gini. Raymond. Oh, akhirnya kita doain. Bener gak dapat apa-apa. Tapi pas keluar dari situ, langsung Daniel bilang, Pak, masuk 5.400.000 mana? Tuhan tahu saya melayani dia. Tuhan tahu saya mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan tahu saya tidak dapat apa-apa dari sini. Tuhan kirim burung gagak untuk orang beriman. Tuhan kirim burung-burung. Haleluya. Kalau gara-gara coronavirus ini engkau di PHK, jangan marah sama perusahaan. Jangan nuntut. Kalau engkau gajinya dikurangi, jangan nuntut. Sudah saatnya kita tiru Elia. Haleluya. Dia di seberang sungai Kerit, tapi ada burung yang ngasih daging. Setiap hari burung kasih makan Elia. Itu bukan burung emprit, bukan burung gereja. Itu burung buas, burung pemakan daging. Tapi dia rela lapar dulu. Yang penting Elia dulu. Dia nggak mau makan daging itu. Dia kasih ke Elia. Bukan dia takut sama Elia, dia takut sama Tuhan. Burung aja takut sama Tuhan, apalagi manusia. Dia bisa aja korupsi, makan dikit, kasih ke Elia separuh, ke dia separuh. Tapi enggak, dia kasih sepenuhnya kepada Elia. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, itulah kalau kau hidup dalam iman. Hidupmu dipelihara Tuhan. Haleluya. Engkau tidak akan kelaparan. Udah saatnya kita mempraktekkan ini. Saatnya kita mempraktekkan ini. Kenapa? Ekonomi sekarang lagi banyak berantakan. Setiap saya ketemu orang, pasti ceritanya susah. Pasti ceritanya sulit dalam keuangan. Sudah saatnya engkau praktekkan ini. Engkau hidup dengan iman. Haleluya. Haleluya. Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Maka mujizat akan terjadi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, ingat baik. Ya. Ini adalah pesan Tuhan buat kita untuk hari ini. Hidup oleh iman. Amin. Saudara tahu, ini akan terus bermatian banyak orang. Akan terus.
Waduh, kita merasa sedih, betul. Kita merasa sedih. Tapi kita juga nggak bisa paksa orang untuk hidup. Haleluya. Siapa kita mau paksa orang untuk hidup? Memang dia mau mati, matilah dia. Saudara tahu, kalau kau mau hidup, takut akan Tuhan. Karena si corona sekarang sedang mencari. Jangan kau pikir dia nggak bisa menghabiskan banyak orang. Bisa. Sekarang kuburan udah penuh. Di mana-mana. Tegal Alur penuh. Katanya di mana? Ini mau buat kuburan lagi. Mau buat rumah sakit baru, rumah sakit darurat. Kau tahu? Haleluya. Apakah saudara tidak tidak gentar? Ya. Tapi apakah Anda diam aja? Tidak. Anda harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Anda harus berdoa. Haleluya. Haleluya. Kemarin saya layani si corona itu. Makanya kalian jangan hidup nggak benar. Hidup harus hidup benar. Saya bilang gitu. Supaya kalian hidup sehat. Banyak pendeta-pendeta bilang, oh, berarti itu pendeta kena. Saya nggak mau menghakimi, tapi yang saya tahu orang benar pasti dilindungi Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kalau melayani supaya dapat duit, supaya itu, supaya ini, gimana dia mau dilindungi Tuhan? Pikiran hatinya jahat, gimana mau dilindungi Tuhan? Saya sering nyetir, saya ngomong sama anak saya Daniel. Asal saya lihat orang susah, habis pulang pelayanan saya pun susah. Saya bilang sama dia, gimana ya orang ini ya, rumahnya sampai begitu, rumahnya nggak bisa berdiri, kita tunduk begini mau masuk, asal begini kejedut. Aduh, serem banget saudara. Tapi kita nggak bisa buat banyak. Saya bilang, Tuhan, kalau kau kasih aku 1 triliun, ku bangun-bangun nih rumah orang miskin ini. Gue pikir, haleluya. Iya, saudara, mari kita punya iman. Orang yang punya iman itu biasanya pasti akan muncul kasih. Karena iman tanpa kasih itu seperti gong gemerincing. Kalau orang punya kasih, kadang-kadang dia belum tentu punya iman. Tapi orang punya iman menurut saya harus punya kasih. Haleluya. Kalau gitu saudara, tidak ada cara lain. Caranya hanya satu, dekat dengan Tuhan. Banyak doa. Haleluya. Banyak nyembah. Hanya gereja ini yang buka doa malam. Kamis malam kita ada doa di sini. Ya. Kalau di gereja lain saya kurang tahu, tapi saya rasa nggak buka. Ini Bu Ria kenapa kemarin? Ditutup gerejanya. Kalau buka dia nggak kemarin kayaknya. Lagi tutup kan? Iya. Haleluya. Jadi ini saudara, ini tempat pembuangan. Ini tempat pembuangan. Tahu nggak? Inilah yang namanya Bandar Kebang. Tempat pembuangan. Ini Bandar Kebang itu ini ya. Dibuang semua. Dibuang. Haleluya. Mari hidup oleh iman. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita hidup oleh iman. Percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya nggak sangka kita bisa datang sebanyak ini. Karena memang sudah banyak tadi agak problem mulai dari tadi malam. Tapi puji Tuhan kita bisa melaksanakan sampai selesai. Ini mujizat Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan kepada Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya iman di dalam Yesus membuat kami tidak gentar, tidak takut akan hari esok. Karena kami tahu Yesus sudah ada di hari esok dan kami tinggal di dalam Yesus. Berarti hari esok kami sudah ada bersama Yesus. Bersama Yesus itulah jaminan. Bersama Yesus itulah kepastian. Sehingga kami bisa berkata, 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri,
kami tegak berdiri menjadi penonton. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami menjadi orang-orang yang berbakti kepada Yesus, yang setia kepada Yesus, yang tidak meninggalkan Yesus hanya karena dunia ini, tidak meninggalkan Yesus hanya karena iming-iming harta, kekayaan dan yang lainnya. Kami tetap cinta Yesus, mengasihi Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini kami ambil keputusan makin berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus urapi mereka semua, urapi, penuhi, meteraikan Tuhan di dalam nama Yesus, meteraikan dalam nama Yesus, meteraikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ya.